Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Fahmi. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan akhir studi independen saya di PT Phoenix Van Aurum. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Amani dengan NIM 262. Nah, berikut merupakan daftar isi dari presentasi yang saya lakukan. Yang pertama, latar belakang, profil mitra dan divisi, timeline kegiatan, konversi kegiatan dengan mata kuliah, gambaran dukungan, kesimpulan dan saran, serta dokumentasi. Nah, berikut merupakan latar belakang dari program studi independen, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung di industri melalui pengalaman kerja nyata. Nah, program ini dapat membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan dan memahami penerapan ilmu yang dipelajari di perkuliahan. Nah, berikut merupakan profil mitra dan divisi. Nah, saya melakukan studi independen di PT Phoenix Seven Aurum. Nah, Phoenix Seven ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pelatihan keterampilan digital. Nah, sebagai mitra, Phoenix berperan dalam menghubungkan mahasiswa dengan dunia industri dengan pelatihan proyek dan berbasis praktik. Nah, di studi independen ini saya berada di divisi brand design dan marketer. Nah, divisi ini bertugas untuk mengelola dan mengembangkan identitas brand serta strategi pemasaran digital. Yang kegiatannya itu meliputi perencanaan, pembuatan konten, sampai pelaksanaan kampanye agar brand dikenal dengan tetap relevan di pasaran. Ini merupakan timeline dari kegiatan studi independen saya dan disesuaikan dengan silabus pembelajaran dari bulan September hingga Desember. Itu selanjutnya itu konversi kegiatan dengan mata kuliah. Yang pertama yaitu monitoring bisnis digital. Di mata kuliah ini saya pertama menganalisis efektivitas periklanan pada platform digital, yaitu melaksanakan kampanye iklan melalui Meta Business Suite untuk meningkatkan awareness dengan platform yang digunakan yaitu Instagram Reels. Dari iklan tersebut menghasilkan 724 tayangan, 649 jangkauan, 161 interaksi, dan 9 kunjungan profil. Nah, dari hasil iklan tersebut menunjukkan keberhasilan yang menjangkau audiens baru serta insight untuk strategi iklan selanjutnya. Nah, ini merupakan analisis saya di Meta Business Suite. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi tren interaksi audiens, yaitu berupa insight konten untuk menentukan arah perbaikan strategi komunikasi merek secara berkala dengan melaksanakan kampanye konten dari brand Nemonilo untuk Instagram Reels dengan storytelling yang relatable. Dari konten tersebut menghasilkan 486 viewers dari mayoritas non-followers. Lalu 1 jam 30 menit untuk watch time dan 49 interaksi dari respon audiens yang positif dan menunjukkan minat beli. Nah, dari hasil ini menunjukkan insight pentingnya yaitu tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dengan hook yang kuat sehingga meningkatkan awareness dan engagement. Nah, ini merupakan tampilan dari insight reel saya dalam pembuatan konten Lemonilo dan ini merupakan tampilan kontennya. Nah, selanjutnya itu menyusun laporan evaluasi konten yang terukur di media sosial dengan menyusun laporan evaluasi kampanye media sosial yang menganalisis tren interaksi audiens melalui metrik reach, impression, dan engagement. Nah, analisis ini dimulai dari analisis brand something yang dijadikan acuan dan adaptasi pada proyek brand Nemonilo. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa respon yang positif dari audiens serta meningkatkan awareness dan engagement yang membuat kampanye lebih terarah. Nah, di sini saya menganalisis strategi media sosial dari brand something dan analisa tabel metrik pada brand something juga. Lalu mengimplementasikan pada proyek insight pembelajaran untuk Lemonilo serta di sini merupakan respon dari audiens dari konten Lemonilo yang telah dibuat. Selanjutnya itu mata kuliah analisis dan implementasi bisnis. Yang pertama melakukan riset pasar dan analisis perilaku konsumen dengan melakukan analisis perilaku konsumen pada brand Indomie yang digunakan dengan analisis yaitu menggunakan Google Form. Nah, dari analisis tersebut mendapatkan yaitu mayoritas usia 21 sampai 25 tahun dengan konsumsi 1 sampai 2 kali per minggu Indomie dengan favorit rasa yaitu mie goreng dan soto. Nah, faktor utama pembelian ini yaitu rasa, harga yang terjangkau, dan kemudahan akses, serta kepuasan tinggi yang mendorong loyalitas. Nah, Indomie ini juga memiliki posisi merek yang kuat dan perlu mempertahankan varian klasik seperti Indomie goreng untuk memperkuat promosi digital serta menjaga kedekatan dengan konsumen muda. Nah, ini merupakan analisis dari Google Form-nya. Selanjutnya yaitu merumuskan brand positioning untuk menciptakan keunggulan kompetitif merek di tengah persaingan pasar. Nah, di sini
Saya menganalisis brand position untuk brand McDonald yang kompetitornya itu KFC. Nah, dari McDonald ini unggul pada kecepatan layanan, konsistensi kualitas, dan layanan digital. Sementara KFC itu unggul pada rasa ayam dan konsep makan bersama. Nah, McDonald's ini juga menargetkan target pasaran yaitu anak muda dengan nilai unik yang praktis dan konsisten sebagai restoran cepat saji modern. Nah, strategi ini juga diperkuat oleh komunikasi digital dan pengalaman pesanan yang berbasis teknologi sehingga unggul dalam layanan cepat dan pengalaman digital. Nah, di sini merupakan analisis dari brand McDonald's dengan kompetitornya yaitu KFC. Nah, selanjutnya yaitu mengimplementasikan teknik storytelling dalam pembuatan konten video agar relevan dan dengan audiens target. Nah, di sini saya membuat video konten something untuk produk moisturizer dengan target Gen Z dan milenial. Nah, konten ini menjelaskan masalah kulit dan menawarkan solusi produk berupa moisturizer dengan pesan utama yaitu moisturizer ini ringan, cepat menyerap, dan nyaman digunakan sehari-hari. Nah, konten ini dibuat dengan tone yang ramah serta profesional, namun serta visual yang kuat dan relevan mampu membangun kedekatan dengan audiens. Nah, di sini merupakan analisis dari brand identifikasi brand something, dan ini merupakan rencana implementasi dari script video. Ini merupakan analisis dari key message dan call to action. Nah, ini merupakan screenshot dari konten brand something yang telah dibuat. Selanjutnya mata kuliah ketiga yaitu simulasi bisnis digital. Yang pertama, mengeksekusi konten kreatif digital dengan melakukan simulasi perencanaan kampanye digital pada brand Wardah yang fokus pembaruan citra agar lebih fresh untuk generasi muda. Dengan menyusun mood board step big idea yaitu glow in your own way dan merancang aktivasi berupa ide konten challenge serta prototipe postingan. Nah, ini merupakan perumusan masalah dan ini merupakan pembuatan mood board dan ini menentukan brand message yaitu dan big idea glow in your own way. Nah, ini merupakan prototipe konten unggulannya untuk ide glow in your own way. Selanjutnya yaitu manajemen pesan komunikasi merek dengan menganalisis konsistensi identitas Wardah melalui UI UX website, TikTok, dan Instagram, serta konsistensi visual seperti logo. Dan Wardah ini mampu mempertahankan komunikasi brand, tone of voice yang konsisten sehingga branding lintas platform itu tetap kuat. Nah, di sini saya menganalisis brand Wardah dengan 3 platform yaitu website, TikTok, dan Instagram, serta menganalisis logo dan menemukan konsisten dan tidak konsistenan antara 3 platform tersebut. Selanjutnya yaitu mata kuliah Business Cloud Design. Yang pertama, memanfaatkan platform cloud untuk pembelajaran dan desain dengan mengakses materi, rekaman pembelajaran, dan instruksi tugas melalui LMS sebagai sumber pembelajaran. Lalu mengoperasikan platform Canva sebagai alat desain kolaboratif berbasis cloud untuk produksi aset visual dan kebutuhan waran tugas secara lebih efisien. Nah, di sini saya menggunakan LMS dari Phoenix untuk melihat rekordan dan menggunakan Canva untuk mengerjakan tugas seperti PPT. Lalu kolaborasi dan pengelolaan file berbasis cloud. Nah, di sini menggunakan Google Drive sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan aset, yaitu berupa video konten dan voice over, serta Google Docs untuk pengerjaan paper, serta pembagian tugas secara lead time. Nah, di kolaborasi ini dapat membantu tim untuk menjaga konsistensi hasil kerja. Dan di sini saya melakukan penggunaan Google Docs untuk pengerjaan paper, serta Google Drive untuk pengelolaan hasil konten. Selanjutnya di mata kuliah ini ada kepemimpinan strategis. Nah, di sini saya melakukan perencanaan pemasaran strategis dengan menyusun rencana pemasaran si jasa melalui penetapan tujuan, penentuan segmentasi target pasar, serta positioning sebagai aplikasi jasa yang cepat dan transparan, serta pemilihan strategi pemasaran digital sebagai alat promosi utama. Dan di sini saya menentukan kajian teori dari metode STP, itu segmentasi, targeting, positioning. Lalu melakukan analisis dari aplikasi jasa untuk analisis STP, serta melakukan analisis tujuan pemasaran dengan metode SMART. Nah, selanjutnya yaitu kegiatannya yaitu kepemimpinan dalam inovasi digital dengan mengembangkan kepemimpinan adaptif yang mengarahkan tim pada strategi digital sejasa melalui pemilihan Instagram sebagai kanal utama, pemanfaatan feed untuk promosi konten, pengenalan dan pemanfaatan layanan, serta program referral, diskon pengguna baru, dan sistem poin untuk membangun awareness dan penggunaan. Di sini merupakan tampilan dari feed Instagram untuk si jasa. Nah, berikut merupakan hambatan dan dukungan selama kegiatan studi independen. Itu kesimpulan dan saran. Dan di selama studi independen ini, saya mendapatkan banyak pengalaman praktis di bidang branding, pemasaran digital, serta kampanye kreatif juga. Nah, ini meningkatkan
analisis saya serta mohon maaf Pak, apakah boleh lanjut? Saya lanjut. Ya, Iya, terima kasih. Nah, di sini saya juga dapat meningkatkan kemampuan analisis dan kreativitas. Nah, sarannya program ini juga harus dikembangkan melalui praktik langsung, bimbingan serta evaluasi, dan diharapkan mahasiswa tetap aktif dan disiplin, serta agar pengeluaran portofolio semakin kuat. Nah, ini berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan studi independen saya. Nah, sebelumnya terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk Nadia, sebenarnya Nadia ini sudah mampu menunjukkan beberapa aktivitas ya, termasuk monitoring bisnis bisnis digital. Mungkin kamu bisa mempertegas lagi kira-kira monitoring bisnis digital yang seperti apa yang terimplementasi selama kamu melakukan kegiatan studi independen gitu ya. Nadia silakan. Sebelumnya izin menjawab Pak, untuk monitoring bisnis digital sesuai dengan kegiatan saya di studi independen. Nah, di studi independen ini pada monitoring bisnis digital yang saya analisis untuk konversi kegiatannya yaitu pada kegiatan saya pembuatan untuk analisis iklan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan pada meta bisnis, itu saya menganalisis iklan untuk project something. Nah, jadi dalam studi independen ini saya per project itu beda-beda Pak brandnya kebetulan. Nah, terus setelah saya menganalisis iklan itu juga saya menganalisis melalui insight konten dari brand Lemonilo. Nah, kebetulan di brand Lemonilo ini saya menganalisis pembuatan konten yang telah saya buat, yaitu mengimplementasikan seperti storytelling yang relatable, yaitu dengan konflik batin, yaitu gimana sih orang mau makan mie tapi tetap diet gitu. Nah, itu saya menganalisis untuk implementasi si insight tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu Pak untuk monitoring bisnis digital.